Pedal. Oke, selamat datang lagi di Pedal Channel. So, kali ini kita akan melanjutkan episode kemarin. Di episode kedua ini kita berada di mana, Mas Nana? Kita berada di rumah angsa yang bukan rumah bebek ya. Ya, boleh. Oke, kemarin kita ngobrolin tentang kulitnya forex. Oke. Nah, di kesimpulan kemarin tuh terakhir kita ngobrolin bagaimana cara mendapatkan uang secara mudah lewat uang digital, uang apa namanya? Keuangan Dari digital. Keuangan digital. Oke. Ada yang mau dinotis dulu enggak sebelum di episode kemarin dibahas ulang sedikit? Dari episode kemarin kita mengetahui bahwa investment itu harus modal dingin, pastinya modal yang gede tapi dengan profit itu yang kecil. Karena modal besar itu nafas kita. Dengan profit yang kecil kita bisa bertahan lama di market. Walaupun itu ada badai, kita pasti bisa melewatinya dengan modal yang besar. Mantap. Kita lanjut ya. Nih, berarti kemarin kita udah ngobrolin banyak bagaimana cara mendapatkan uang, dan kemarin ngobrolin juga mental persiapan apa cara biar enggak rungkat. Oke. Kan mental pertama kan mental. Iya. Terus selain mental apa ya kemarin? Selain mental itu Teknik. teknik, Nah, ilmu. Nah, emosi. emosi. Betul. Mentalnya kuat tapi masih emosian percuma. Nah, di video terakhir itu kan kayaknya ngomong ya, bagaimana si apa namanya menjanjikan invest itu 5% per bulan. Nah kan, kenapa sampai bilang ngomong 5% per bulan, sepede apa gitu, jelasin coba. Kenapa pedal investment ini mematok profit 5%. 5% per bulan dari modal 20 juta itu? Karena dengan hanya profit 5% aja kita bisa cukup untuk keperluan hidup kita, untuk makan, untuk liburan. Apalagi kalau modalnya kita besarin, 5% itu bisa bertambah banyak. Oke. Kalau 5% per bulan, kalau kita melihat dari produk investasi lainnya seperti reksadana saham, emas, obligasi, ada surat berharga negara SPN ya, itu returnnya 5-10% per tahun. Hitungannya per tahun. Kalau kita ini 5% hitungannya per bulan. Nah, dari per bulan itu karena setahun ada 12 bulan, jadi 5% kali 12 bulan 60% itu setengahnya lebih 10% kan. Itu udah gede banget. Investasi yang setahun 60% itu paling cuma ini forex sama bitcoin, kripto, altcoin, meme coin. Tapi itu modal berapapun di cryptocurrency pasti ada halangan-halangan yang kita tidak tahu ya, karena meme coin, altcoin kan itu koin-koin receh ya. Kita nggak tahu ada developernya yang nakal lah bagaimana, udah diinvest sama BlackRock tapi masih ada turun. Contohnya Manta dari $4 ini sekarang ke $0,7 kan, itu turunnya berapa ratus persen aja. Ada koin lain udah rilis tapi tambah turun, lebih banyak turunnya. Makanya kita fokus ke ilmu yang sudah kita pelajari saja, forex ya, khususnya di emas, XAU USD. Oke. Ya, ada tambahan nggak Mas Hadi buat tadi, kenapa kita pede banget dengan 5% per bulan itu? Dan kalau misal pede banget, sepanjang apa nafas kita untuk berinvestasi? Kenapa kita yakin bahwa 5% per bulan itu gampang? Karena satu itu yang jelas kita udah tahu tekniknya. Betul. Karena teknik itu penting ya. Dan juga
kita juga nggak tentu cuma teknik ya, kita juga belajar dari mentor yang sebelumnya juga sudah banyak kita cari tahu lah, nggak cuma satu mentor aja, udah banyak pengalamannya juga. Terus juga analisis market yang terpenting itu sih, kita harus berani terjun langsung ke market tersebut. Oke, jadi jawaban dari Mas Adi seperti yang kita tahu ya, kita belajar dari banyak mentor. Oke. Betul. Nah, ngomongin belajar, kita kedatangan murid kita baru. Nah, ini adalah salah satu murid baru kita ya. Oke, coba kenalankan Mas Adi. Oke. Jadi kita di sini belum menerima murid untuk publik ya. Ini baru murid untuk privat kita. Jadi ini murid yang baru masuk kemarin-kemarin. Dia ingin belajar mendalami forex. Mari kita tanyakan kenapa dia ingin masuk ke dunia forex market ini. Ya karena untuk menambah penghasilan sampingan, Nah, oke. biar untuk menambah uang sedikit demi sedikit, mempelajari forex dengan aman, investasi bagus untuk masa depan. Jadi seperti itu ya. Ini murid ini baru kita buka untuk privat, belum kita buka untuk umum ya. Nanti kalau sudah ada silabusnya kita buka untuk umum, silahkan daftar japri atau DM aja ke IG Pedal Corporate ya. Oke. Tadi kita kan ngomongin uang digital, uang, iya kan? Ya. Keuangan digital. Kan ada forex, terus ada kripto. Nah, menurut coach itu lebih potensial mana forex dengan kripto Kripto. itu? Kalau untuk forex kan kita ada banyak produknya ya. Ada emas, ada silver, oil, currency, ya. dan kalau untuk forex dengan Bitcoin, cryptocurrency itu khususnya cryptocurrency ada yang namanya spot dan futur ya. Itu beda banget itu. Kalau spot kita ada asetnya, kita punya asetnya. Kalau futur itu kita nggak punya asetnya. Jadi kita bisa short atau long, tapi kali 10, kali 20 itu bahaya banget. Mau seberapa modal kita, kalau kita nggak ada ilmunya, dikali 10 Masih MC ya. pasti MC kalau nggak ada ilmunya ya. Tapi kalau ada ilmunya dikali 10 ya hasilnya Jaminan luar profit. biasa. Kalau ada tuh di Instagram iklannya ya, di flip futur sampai 20 kali flip, tapi harus profit terus, itu bisa sampai miliaran. Kalau di binary option tuh ada namanya parlay ya. Parlay kita profitnya kita entry terus, one shoot sampai 10 kali aja udah kaya raya ya. Sama aja itu di futur namanya di flip, kalau di binary namanya di parlay. Berarti lebih potensial mana nih berarti Forex si sama forex kripto. sama kripto nih? Kalau untuk mencari kekayaan dalam waktu singkat itu di futur lebih bagus. Soalnya kita bisa kali 100 aja. Modal kita 1 juta kali 100 aja. Jalan berapa puluh pips kita bisa langsung kaya raya. Tapi ya itu modal 1 juta turun kena SL ya habis semua. Baru turun jeret habis. Kalau naiknya panjang mungkin dia bisa profit banyak ya, tapi kalau turun sedikit aja saldo kita habis pasti. Jadi high return high risk ya. Kita harus sadar bahwa investasi ini kita bisa profit banyak, tapi kita bisa rungkat lebih cepat juga. Ada orang yang main keduanya ya, futur dan spot, tapi dia spotnya entry, dia hold lama, tapi dia main futur. Dia masuk market futur
dia kena SL terus, spotnya diambil, dia masukin futur biar marginnya banyak ya, tahan nafasnya Panjang. nahan panjang, dia tetap aja rungkat, sama aja bohong kan. Percuma kita masukin saldo kita ke spot tapi kita tarik lagi, kita masukin ke futur, pasti rungkat. Karena apa? Karena dia nggak ada ilmunya, dia nggak ngerti yang namanya technical analysis. Karena technical analysis itu penting, nggak ngasal-ngasal kita intuisi, ini mau naik nih, ini mau turun nih, nggak kayak gitu. Ilmunya nggak kayak gitu. Kalau masih kayak gitu berarti harus belajar lagi. Oke. Buat nih Mas Hadi, kan tadi ini ada murid baru nih. Berarti Gimana? kalau misal buat penonton yang baru datang, mau masuk ini tapi masih ragu, coba diyakinin kenapa seyakin itu bisa membuat para penonton ini masuk ke kelas kita atau berinvestasi ke kita. Diyakinin lagi bahwa biar nggak ragu lagi, langsung daftar, langsung DM gitu. Oke, baik. Kenapa bukan harus sih, tapi Memilih kita. memilih gabung sama kita itu karena kita menjamin bahwa saldo kalian ataupun yang kalian invest ke kami itu bakal 100% kita jamin, nggak bakalan hilang uangnya. Kalaupun Anda mau bukti bahwa uangnya bakal ditarik juga kita bisa sediakan kapanpun, tapi dengan catatan jangan minta penarikan di pertengahan bulan, karena pertengahan Masih bulan itu kan proses. kita masih proses. Jadi paling kita bisa penarikan itu di akhir Ya, bulan, akhir transaksi, bulan itu plus plus 1 sama hari. profitnya ya Plus Mas, sama profitnya. 5% itu. Dan kalian juga bisa repeat, bukan cuma invest untuk bulan pertama doang, bulan-bulan seterusnya juga kalian bisa. Kita ada pilihannya banyak, 6 bulan ada, 12 bulan ada, Trial 3 bulan ya. trial 3 bulan juga ada. Itu yang trial kita 20 juta bisa, masih tetap 20 juta aja, flat di 5%. Kalau mau dinaikin 10%, 20% ada ketentuannya ya, itu karena high risk, jadi kita ada ketentuannya, kita harus perjanjiannya isinya lebih banyak lagi, karena kemungkinan saldonya terkena margin call itu lebih besar. Jadi kita hanya garansi di 5%, lebih dari 5% bisa aja Anda meminta lebih dari 5%, tapi ada ketentuannya juga. Saldo nanti bisa kena margin call habis, itu resiko sendiri ya kalau lebih dari 5%. Tapi bisa aja nanti request seperti itu. Oke, kan tadi kan kita ngobrolin banyak kelas-kelas. Nah, lagi ada nih gembur-gemburan kelas. Apa tuh? Kelas dari akademi. Akademi apa tuh? Jangan Akademi dong. dangdut. Apa tuh dangdut? Nah, di kelas itu tuh lagi ada murid-muridnya nih kan, Ya. kelasnya berada di pakai platform Discord. Ya. Nah, itu Discord. kena mute yo. Nah, Apanya nih yang di mute? akses ngobrolnya kan. Oh iya. Ya kan, akses ngobrolnya di mute. Nah, menurut coach ini ada apa itu? Ada apa gerangan ini? Kenapa kelasnya sampai di mute, itu gimana? Aduh. Kalau kita udah daftar kelas, apalagi membernya banyak ya, tapi mentornya cuma 2 dan sisanya staff-staff yang lain, sepertinya itu agak resiko ya. Muridnya banyak di satu platform Discord, pasti aja juga harusnya ada Telegramnya ya, tapi kita taunya Discordnya itu Aceh ya, Akademi C lah.
Jangan disebut lah, Aduh, nanti kena. ya. Kalau dia kan pembahasannya cryptocurrency ya, lebih ke spot bukan future. Dia lebih ke spot Bitcoin. Tapi dia ada juga call tentang altcoin dan memecoinnya. Nah, itu ceritanya itu di mute karena dia ngikutin call dari mentor yang di Aceh itu. Tapi dia masuk entry, dia rugi. Contohnya di Manta ini. Ada yang nge-call, salah satu mentor itu nge-call, Manta, taruh aja berapa juta All in. all in jadi miliaran dalam 6 bulan kan agak-agak ya. Kita nggak tahu kan kebenaran market bakal sesuai Analisis. keinginan kita apa enggak. Kita juga nggak tahu cara dia analisisnya gimana market. Jadi kita nggak boleh asal-asal masukin 20 juta jadi miliaran. Itu ada agak-agak too good to be true ya. Ya mungkin di kripto bisa, tapi kan orang awam yang ikut-ikutan karena FOMO asal deposit saldo 20 juta masukin ke Manta semua, dia rungkat dari beli di $4 sekarang 0,7, dia belum cut loss lagi, berarti kan saldo awalnya masih di 20 juta kan, dia ngurang terus. Dia di grup, mungkin di grup dia agak berisik ya, karena rungkat kan emosi, berisik. Dia di grup berisik, makanya dia di mute. Tapi kan agak-agak aneh ya, kita daftar 17 juta buat 1 tahun doang, ilmunya dikasih modul-modul ratusan, kita baca sendiri. Katanya sih disuruh DOR gitu, kita disuruh cari analisa sendiri, cari cara kita untuk menganalisa market sendiri. Jadi kita daftar kelas harusnya kita diarahin, diajarin cara menganalisanya, dasar-dasarnya, malah kita suruh baca buku sendiri. Isinya mungkin sama, tapi kan cara kita mengartikannya agak beda ya, beda orang kan beda persepsi. Jadi makanya kita harus bertanya ke mentornya, sedangkan mentornya itu jarang itu ngadain webinar, paling sebulan sekali apa berapa minggu sekali kan, gak tiap minggu. Dan itu yang di mute itu rame di Facebook, saya juga lihat ya, agak-agak FOMO, daftar 17 juta ilmunya dikasih modul doang. Mungkin modulnya ilmunya tinggi ya, tapi kan karena orangnya baru masuk karena FOMO, cara menyerapnya juga kan sedikit-sedikit, nggak langsung bisa. Masa kita baca buku 10 menit langsung bisa kan, nggak mungkin. Udah gitu dia cuma ngikutin call-callan dari grup Discord lagi, aneh banget kan, dia percaya orang lain, sedangkan itu call-callannya dia nge-call di grup, koin ini bakal naik, silahkan entry tetapi tanggung sendiri. Aneh. Tanggung sendiri kan ya, kita masuk, kalau kita rungkat kita mau nyalain siapa? Pasti yang nge-call itu, yang ngasih info call koin ini bakal naik kan, nggak mungkin kita nyalahin market, developernya nggak mungkin. Stop. Sebelum lebih dalam lagi, sekalian aku tanyain apa namanya ya, kan itu kan udah ngaco banget kan. Nah, udah ngaco banget, udah aneh lah perilakunya kan, sampai di mute kan. Kenapa sampai di mute padahal udah bayar 17 juta. Nah, kalau misal dari coach ini mau ngasih obrolan apa atau ngasih masukan apa ke Aceh ini, ngasih wejangan apa ke Aceh ini, apa coba? Kalau menurut saya itu
AC ini mungkin dia ilmunya ada ya, soalnya dia ada value ngasih harga di awal 17 juta untuk 1 tahunnya. Tapi untuk kalian yang FOMO sepertinya 1 tahun cuma 17 juta itu terlalu mahal ya, apalagi untuk orang-orang kabupaten. UMR 2 juta ya, kabupaten paling UMR 2 sampai 3 juta kan. Mau ngarepin apa? Mau ngarepin hidup kita akan langsung berubah dengan kita bayar 17 juta itu? Kan nggak mungkin, kita harus belajar dulu kan. Dari 17 juta itu hangus uangnya, jaminan hilang kan. Ya. Kita masuk ke kelas dengan dikasih modul-modul. Sedangkan kita untuk investasi harus ada modal lagi. Berarti 17 sudah hilang. Kita masukin investasi 10 juta. 27 berarti 27 juta kan jadinya. Nah, 10 juta itu belum tentu kita masukin ke koin ini dia bakal to the moon langsung. Ya, betul. Karena ilmu kita aja masih cetek kan. Jadi mending 17 juta itu kalian terserah sendiri sih ya, itu uang sendiri. Tapi kalau ada yang daftar ke Aceh, orang kabupaten apalagi 17 juta yang UMR 2 sampai 3 juta berarti kan agak-agak bodoh ya. Tolol dia. Ngapain? Kita belajar sendiri. Kadang kita males belajar. Sedangkan kita cuma punya waktu 1 tahun. Belum tentu kita tiap hari bertanya terus dijawabin sama mentornya kan, belum tentu. Sedangkan kalau kita berisik bakalan di mute. Jadi mending 17 juta kita masukin ke investasi yang lebih aman, lebih tergaransi. Contohnya ke kita ya, kita 20 juta modal tetap 6 sampai 12 bulan modal bisa ditarik sama profitnya. Gak usah takut, kita kasih tanda tangan di atas materai. Kenapa kita berani tanda tangan di atas materai? Karena kita berani jaminkan bahwa uang itu akan tetap aman dan itu akan tetap profit setiap bulannya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian orang kabupaten mending gak usah lah ikut-ikut Gak usah FOMO. kelas-kelas kayak gitu. Cari kelas yang technical analysis aja, dia lebih worth it ya, soalnya kita ngerti cara baca market. Kalau untuk modul-modul di Aceh itu kan dia pembahasannya umum ya, walaupun mengarah ke cryptocurrency, tapi di cryptocurrency kan technical analysis juga berlaku. Walaupun developernya kayak gimana kan kita bisa melihatnya dari market candle-candlenya itu. Jadi lebih murah coach technical analysis daripada coach Aceh 17 juta itu ya, agak-agak bodoh itu FOMO yang ikut-ikutan. Sekali lagi kalian bodoh FOMO ikut-ikutan daftar kayak gitu ya. Orang kabupaten UMR cuma 2 juta gaya-gayaan lo. Tolol. Gak usah lah, mending duitnya buat makan, bertahan hidup. Ya, lanjut. Selesai. Oke, berarti udah panjang banget kita ngobrol. Kita akan tutup dengan apa namanya, kan pasti tas kita bahas di awal tadi lebih potensial apa namanya, Forex kan. atau kripto. Nah, kita jawab tadi lebih potensial forex dan lebih aman kan. Lebih aman. Forex. Ya emang kalau misal ke currency kripto itu besar untungnya tapi besar juga resikonya. Iya, Nah kalau di forex itu kita bisa mengukur resiko kita resiko sendiri. kita bisa milih resikonya kita. Nah buat penutup nih, yang selalu kita harapkan kan kita nggak rugi kan. Iya. Nah Agar kita meminimalisir agar kita meminimalisir kerugian kita, tapi
memperbanyak profit kita. Nah, berarti buat terakhir nih, buat penutup, cara gimana biar kita lebih aman dan nggak kena MC pas lagi trading forex? Oke. Margin call ya, MC Mm-mm. itu di cryptocurrency juga ada, sama aja itu namanya liquidity, saldonya habis. Di forex juga margin call namanya, saldonya habis. Jadi itu cara meminimalisir agar kita tidak terkena margin call. Kita harus tahu resiko kita sendiri, saldo awal kita berapa, kemudian berapa persen yang akan kita masukkan ke market untuk Betul. satu kali trade itu Trading plan ya. ya. Kita harus punya resiko sendiri dan berapa profitnya. Rasio profit itu yang bagus 1:2 Minimal 1/2 minimal ya. 1:2 itu untuk pemula ya. Cari yang bagus aja. Soalnya apa? Dari 1:2 itu kita bisa profit 1:2, dua kalinya profit ya. Satu kali modal, 2 kali profit dari modal itu. Jadi dari situ kita bisa bertahan untuk nafas yang panjang ya modalnya. Kita baru loss dari 10 kali entry, 5 kali loss, terus 5 kali profit. Itu Udah profit. udah masuk profit Profit itu, setengah berarti ya. 2 kali lipat profitnya. Gitu. Jadi kalau kita lossnya $10 sampai 5 kali itu kan $50. Sedangkan kalau kita profit 5 kali dari resiko yang $10 itu, 1:2 kan berarti $10 banding $20 kan. Ini 5 kali kali $20-nya jadi $100. Jadi kita resiko $50, kita dapat $100. Jadi masih profit. Masih profit $50 kan. Jadi seperti itu. Jangan 1:1, itu bahaya banget ya. Karena semakin kecil profitnya, semakin besar modal kita harus kita masukin. Sedangkan semakin besar profit yang kita ambil, semakin kecil resiko yang bisa kita resikokan. Ada 1:10, 1:15 bisa. Mungkin bagi pemula sulit, tapi bagi saya bisa, itu mudah banget. 1:20 pernah saya dapat berapa kali aja itu ya. Jadi harus ngerti cara market bekerja. Jangan asal ini mau naik nih saya long, ini mau turun nih saya short, nggak gitu. Bukan Kita- tebak-tebakan ya, Mas. Iya, bukan tebak-tebakan. Kalau mau tebak-tebakan mau Judi online. kayak gitu ya, judi online atau binary option sana ke neraka aja ya. Seperti itu. Sedangkan cara meminimalisir resiko kita, caranya harus belajar dulu ya. Karena kalau nggak belajar kita akan Sesat. arogan ya. Tersesat. Kita nggak bisa mengira-ngiranya resikonya mau berapa nih, biar profit segini resikonya berapa nih. Kita nggak bisa kalau kita belum belajar. Yup. Saya maunya risiko 1%, tapi profitnya 10%, bisa aja kalau kita udah belajar. Tapi kalau belum belajar, kita asal entry berapa lot gitu, 0,05 lot, padahal modal kita cuma $50 dengan leverage 1:3000. Itu berapa jalan, berapa pips aja langsung margin call kan. Jadi kita harus tahu modal segini bisa berapa kali lot, kita harus tahu, nggak ngasal-ngasalan. Oke guys, kita cukupin dulu. Oke. Jadi obrolan kita udah panjang banget. Nanti kita kalau misal ada pembuatan atau video lagi, kita akan share lagi pengalaman-pengalaman tentang trading forex. Oke, untuk menutup obrolan kita, seperti biasa kita akan mempromosikan invest Ya, dan modal investment. mungkin kalau misal kita udah bikin modul, kita bikin kelas lagi yang publik baru Untuk selanjutnya. Oke,
promo dulu Mas. Oke, kita promonya kita akan naik ke level selanjutnya ya. Seperti yang saya tadi bilang, semakin besar profitnya, modalnya juga bisa hilang kapanpun ya. Jadi bisa aja kita kasih 5% flat, tapi Anda maunya profit per bulannya 10% apa 20%, bisa aja itu. Tapi nanti kita jaminkan uangnya cuma 15 juta dari 20 juta itu, atau dari 20 juta itu kita jaminkan 10 juta yang bisa kembali, 10 jutanya hangus. Soalnya apa? Resikonya besar. Anda mau resikonya besar, profitnya juga besar gitu. Harus ada sebab akibatnya ya. Anda mau profit besar, tapi saya yang memprosesnya kan resiko di saya lebih besar. Dari situ kita akan kasih potongan komisi. Komisinya itu seperti itu. Dari 20 juta nanti 10 juta buat saya, 10 juta itu uang Anda. Sedangkan profitnya 10%. Apa mau 20%? Kalau 25% yang tadi 10 juta buat saya, 10 juta uang Anda, itu untuk komisi ya. Resiko 10%, nanti 5 jutanya buat saya, 15 juta itu uang Anda. Tapi uang Anda tetap 20 juta, kita potong 5 juta per bulan. Resikonya 10% ya, 10% profit per bulan. Jadi kalau 6 bulan ya udah 60% ya, iya kan? Iya. Ya. 12 bulan 120% itu udah 2 kali lipat. Seperti itu saja. Oke. Terima kasih buat kalian sudah menonton video sampai terakhir, dan buat kalian sudah like dan buat jika kalian Minat. minat langsung gabung aja, atau ada yang mau ditanya tinggal komen saja. Jangan lupa like, comment, dan share buat perkembangan channel ini. Dan selamat apa? Kita bertemu di masa Lain depan. waktu. Masa depan. Panas. See you. Paham. Paham.